Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spinda, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Materi minggu lalu yaitu klasifikasi makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kemarin sudah saya terangkan bahwa di dalam alam semesta ini banyak sekali jenis makhluk hidup. Nah, untuk memudahkan kita mengenal, kita memberi nama, atau kita mengetahui benda apa itu, maka diklasifikasikan atau dikelompokkan. Nah, tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup itu agar kita itu mudah untuk menyebutkan, mengenal sebuah benda tersebut, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup. Nah, ini kelanjutan materi yang kemarin, yaitu klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus itu mengklasifikasikan makhluk hidup dengan tata aturan, yaitu namanya binomial nomenklatur. Ini artinya yaitu tata nama ganda, karena di dalam sebuah benda atau itu makhluk hidup itu ada namanya. Lah, nama itu ada dua kata di dalam nama itu. Misal, Musa parasidica. Musa parasidica ini adalah nama ilmiah dari pisang. Kata pertama itu menunjukkan genus, kata kedua itu menunjukkan spesies. Nanti banyak lagi contohnya, misalkan Oryza sativa, nama lain dari padi. Ya, jadi kalau kata pertama itu menunjukkan genus, kata yang kedua itu menunjukkan spesies. Nah, untuk memudahkan kita memberi nama atau aturan tata nama, itu kita bisa menggunakan yang namanya kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang satu organisme yang mudah diamati, keterangannya yang dipakai dalam identifikasi atau ciri-ciri morfologi. Ciri-ciri morfologi itu ciri-ciri yang nampak dari luar. Nah, biasanya kunci determinasi ini atau biasa disebut dengan kunci dikotomi. Nah, menurut Carolus, klasifikasi itu dikelompokkan dalam 5 kingdom. Yang pertama yaitu Monera. Monera itu cirinya adalah prokaryotik. Ini artinya dia tidak mempunyai, di dalam intinya dia tidak mempunyai membran atau selaput inti. Kemudian ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kalau uniseluler itu bersel satu, kalau multiseluler bersel banyak. Nah, dalam hal ini yang termasuk dalam Monera itu adalah ganggang biru, kemudian dan jamur. Kemudian yang kedua adalah protista. Protista itu juga ada dua, ada yang uniseluler dan multiseluler. Kemudian dia ada yang berfotosintesis, ada yang tidak dapat berfotosintesis, atau biasa dia itu hidup sebagai parasit pada organisme lain. Nah, macamnya itu ada protozoa dan ganggang atau alga. Contohnya protozoa itu amuba, paramecium gitu. Kemudian kalau contohnya ganggang, ya ganggang itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fungi. Fungi itu atau jamur. Fungi itu juga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian hidupnya sebagai saprofit. Artinya dia hidup pada sisa makhluk hidup. Contohnya yang kalian makan sehari-hari, tempe, Rhizopus oryzae, itu adalah jamur atau fungi. Kemudian yang keempat adalah plante. Plante ini golongannya tumbuhan.
Nah, perantai ini ada yang lumut. Ya, lumut itu merupakan saprofit dan gametofit. Nah, lumut ini disebut sebagai tumbuhan perintis karena lumut itu mampu hidup di mana saja, baik itu di kayu, di tembok, atau di bawah tanaman pohon yang rindang. Nah, kemudian ada tumbuhan paku. Nah, paku ini atau Pteridobita itu mengalami pergiliran keturunan. Nanti akan saya tunjukkan lagi bagaimana pergiliran keturunan atau metagenesis pada paku. Kemudian tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini ada dua. Ada biji terbuka, ada biji tertutup. Gimnosperme dan angiosperme. Kalau gimnosperme ini berakar tunggang, bercabang, kemudian dia contohnya itu adalah melinju, Genetum genemon. Kemudian kalau angiosperme ini berbiji satu, berakar serabut, tidak berkambium, kemudian tulang daunnya sejajar. Ini contohnya pada Oryza sativa atau padi. Kemudian ada dikotil dan monokotil. Jadi angiosperme ini terbagi atas monokotil dan dikotil, berbiji satu dan berbiji dua. Kalau monokotil itu berbiji satu, kalau dikotil itu berbiji dua. Nah, contohnya yang dikotil itu adalah ketela, Manihot utilissima. Kemudian dari sini nanti ya, setelah saya terangkan ini, kalian bisa mengerjakan tugasnya, yaitu identifikasi. Nanti akan saya tugasnya apa akan saya share di Google Class-nya ya. Jadi kalian harus lebih semangat lagi belajarnya karena sebentar lagi akan PTS. Jadi materi-materi yang sudah Ibu kirimkan silakan dipelajari. Semoga kalian tetap bersemangat, jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, berdoa. Dan jangan lupa selalu dukung YouTube-nya SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.